kasus pencurian dan perampokan menjadi kasus yang sering terjadi di masyarakat. Bahkan di masa sekarang pun, tidak jarang kita mendengar atau membaca berita tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dua pelaku masing-masing berinisial DL dan KM ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dari tertangkapnya sindikat pencurian sepeda motor yang dikenal dengan sebutan becak hantu pada pekan lalu. Polisi meringkus pelaku pencurian ponsel yang aksinya sempat rekam CCTV. Pelaku adalah anak di bawah umur yang juga residivis kasus serupa. Dua pencuri besi bangunan di rumah warga ditangkap oleh warga Cikande Permai, Kabupaten Serang, Banten. Dua pelaku diketahui merupakan remaja di bawah umur. Kebanyakan dari pelaku di bawah umur melakukan aksi pencurian dikarenakan adanya faktor ekonomi. Hukuman yang didapat dari pelaku pencurian ini juga berbeda-beda menurut perbuatan yang dilakukan. Yang pertama, pencurian biasa yaitu dalam pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara. Yang kedua, pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Yang ketiga, pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan yang terakhir, pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Adapun upaya pencegahan terhadap anak supaya tidak terjadi tindak pidana pencurian. Yang pertama adalah upaya preventif. 1. Memaksimalkan fungsi lembaga, dimulai dari keluarga, masyarakat, media massa, dan pendidikan. 2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan di sekolah-sekolah, kantor desa, dan kecamatan yang ditujukan kepada warga desa, dikhususkan kepada anak dan juga karang taruna yang beranggotakan para pemuda dan anak untuk memberi pemahaman tentang apa itu tindak pidana dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain terhadap anak. Dan yang terakhir yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian, seperti melakukan patroli, pengawasan oleh Babinsa yang dibantu oleh masyarakat. Dalam hal ini ronda malam, tujuannya yaitu menjaga keamanan agar tidak terjadi kasus pencurian. Lalu selanjutnya yaitu upaya represif. Pelaku dan orang yang terlibat dalam aksi pencurian dapat diberikan sanksi dengan harapan mereka tidak akan melakukan dan mengulangi kesalahan serupa. Selain mendapatkan sanksi hukuman dan denda, pelaku mungkin akan menerima sanksi sosial, seperti membersihkan lingkungan, menyapu jalan, dan yang lainnya. Tidak jarang, pelaku juga akan mendapatkan cemooh dan teguran, baik dari masyarakat maupun orang-orang terdekat.